Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rindu Asadesi Stioningrum, NIM D2019-3102 akan menjelaskan mengenai bimbingan dan konseling secara berkelompok. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri yang pertama, dan di sini saya akan bahas poin mengenai pengertian bimbingan konseling kelompok dan juga macam-macam pendekatan kelompok. Nah, untuk poin yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian bimbingan konseling kelompok. Nah, bimbingan konseling kelompok di sini itu merupakan suatu cara yang bisa dilakukan untuk membantu klien dalam penyelesaian masalah. Jadi di sini masalah dari klien tersebut bisa diatasi dengan bimbingan konseling secara individual, dan juga ada juga yang bisa dilakukan dengan bimbingan konseling secara berkelompok. Pada mulanya memang setiap orang itu memiliki karakter dan kepribadian masing-masing. Maka dari itu setiap orang akan memiliki cara penanganan atau memiliki masalah yang berbeda, sehingga mereka bisa menyesuaikan apa yang cocok untuk dirinya dan apa yang tidak cocok untuk dirinya. Nah, ini bagi para konselor ada cara, yaitu mengenai bimbingan konseling secara berkelompok untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh klien atau konseli. Nah, di sini mengenai mata kuliah bimbingan konseling karir yang berkaitan dengan bimbingan konseling secara berkelompok dalam penyelesaian masalah karir yang dihadapi oleh seorang individu. Maka dari itu, karir sendiri itu kan suatu pekerjaan atau suatu hal yang dilakukan oleh seorang dalam kemampuan atau keahlian dalam bidang tertentu yang menjadi suatu pekerjaan dalam kehidupannya. Nah, karir sendiri itu pasti dalam setiap orang juga menjadi permasalahan pribadi yang akan menjadikan dirinya itu berpikir, bagaimana karir saya ke depan, apa yang harus saya lakukan mengenai karir saya, dan langkah-langkah apa yang perlu saya lakukan dalam kehidupan ini untuk menunjang karir saya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai bimbingan konseling karir secara berkelompok. Ada beberapa pendapat menurut ahli mengenai bimbingan dan konseling secara berkelompok. Pendapat yang pertama yaitu menurut Thohirin 2007, beliau mengatakan bahwa definisi bimbingan dan konseling kelompok adalah suatu cara memberikan bantuan kepada individu atau siswa melalui kegiatan kelompok. Nah, apa maksud dari hal tersebut? Jadi di sini biasanya kan siswa atau suatu individu itu memiliki masalah. Jadi dari kata-kata kelompok tersebut menjadikan dalam penanganannya, dalam penyelesaian masalahnya, pemberian bantuannya itu dilakukan melalui kegiatan secara berkelompok. Dan pendapat yang kedua yaitu menurut Webster 1973 mengatakan bimbingan kelompok adalah proses pemberian bantuan yang diberikan pada individu ditujukan pada situasi kelompok, di mana anggota yang mengikuti suatu bantuan tersebut lebih dari 2 orang, dengan tujuan untuk mencegah timbulnya masalah pada siswa dan mengembangkan potensi siswa. Nah, mengenai pengembangan potensi siswa ini sendiri sangat berkaitan dengan bimbingan karir. Jadi di sini nanti kita akan bahas secara lanjut bagaimana sih bimbingan secara berkelompok dalam penanganan masalah karir yang ada dari setiap individu. Berdasarkan uraian-uraian para ahli yang telah disebutkan di atas, di sini saya memberikan kesimpulan bahwa pendekatan kelompok merupakan prosedur yang dilakukan oleh konselor untuk membantu kliennya dengan cara mengembangkan potensi dirinya dengan mengetahui apa yang sebenarnya ada dalam dirinya dalam tahapan bersama individu lain atau kelompok. Jadi di sini mereka mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya itu secara bersama-sama, tidak hanya secara individual.
Maka dari itu di sini pengembangan potensi yang ada dalam dirinya itu berkaitan dengan karir yang akan dia alami menuju proses selanjutnya, dan di sini dia itu akan menjalankan sebuah proses tersebut dengan bantuan oleh seorang konselor bersama dengan orang lain atau bersama kelompok. Apabila kita tadi membahas mengenai pendekatan kelompok, di sini ada seorang tokoh yaitu menurut Prawitasari yang di sini 1992. Macam-macam pendekatan kelompok menurut Prawitasari itu ada 7. Yang pertama yaitu bimbingan kelompok, yang kedua konseling kelompok, yang ketiga adalah kelompok sensitivitas atau kelompok pelatihan, training group, dan juga ada kelompok temu, kelompok mandiri, kelompok pendukung atau support group, dan juga terapi kelompok. Nah, pada poin yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok ini itu lebih menekankan pada diskusi di dalam kelompok yang menekankan pada pengembangan pribadi. Jadi adanya diskusi dalam kelompok tersebut akan menekankan pengembangan pribadi seseorang. Mungkin dari diskusi tersebut antara satu orang dengan orang yang lainnya akan saling menjalin komunikasi. Nah, dari komunikasi tersebut bisa motivasi orang yang satunya untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Nah, pembahasannya ini itu meliputi pembahasan mengenai pendidikan, pengarahan bakatnya, apa bakat yang sesuai, atau informasi sosial lainnya yang berkaitan dengan masalah karir. Yang kedua yaitu konseling kelompok. Nah, konseling kelompok ini lebih menekankan pada pengembangan pribadi. Jadi di sini ada hubungan antara individu satu dengan individu yang lain, sehingga mereka bisa saling belajar menyelesaikan masalahnya dengan adanya pembelajaran yang didapat dari orang lain dalam kelompok tersebut. Ini juga hampir mirip sama yang di atas, namun di sini itu tidak hanya untuk seorang pelajar atau mahasiswa saja. Di sini tuh berlaku untuk masyarakat juga. Jadi untuk counseling for all. Jadi semuanya bisa pelajari dalam teknik counseling kelompok, pendekatan teknik counseling kelompok. Nah, di sini itu juga konseling kelompok ini, setiap anggota juga bisa belajar untuk memecahkan masalah berdasarkan masukan anggota lainnya. Jadi mereka sama-sama belajar, karena dalam konseling sendiri kan intinya memberikan bantuan terhadap seseorang. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya adalah kelompok sensitivitas atau sensitivity group atau T-group. Nah, biasanya ini itu disediakan untuk para manajer. Jadi di sini lebih menekankan pada fungsi kelompok sebagai suatu usaha untuk meningkatkan efisien dan efektivitas di dalam industri atau perusahaan-perusahaan. Kalau ini ditujukan pada manajer, jadi di sini tuh setiap anggotanya dilatih untuk lebih sensitif terhadap kebutuhan dari anggota lain, sehingga terjadi ikatan kelompok yang sangat kuat. Dan ini sangat membantu dalam permasalahan karir atau pendekatan kelompok yang bisa dilakukan. Yang keempat ada kelompok temu atau encounter group. Nah, ini tuh biasanya dilaksanakan pada akhir pekan. Dan kelompok temu ini hampir sama dengan sensitivitas group, di mana kelompok temu ini tuh anggota mengemukakan dirinya di depan orang banyak. Jadi di sini pasti yang di depan ada yang berbicara atau mengungkapkan pendapatnya, mengemukakan tentang bagaimana sih karirnya selama ini. Dan seperti itu. Jadi ada pembukaan diri, kepercayaan pada dirinya, sehingga bisa memberikan suatu motivasi kepada orang lain apa yang dibutuhkan dan apa yang belum bisa tercapai. Jadi di sini bertujuan itu agar anggota lebih dapat mengerti akan dirinya. Jadi potensi yang ada di dalam dirinya itu bisa berkembang secara bersama dengan anggota-anggota yang lain. Dan pastinya disesuaikan dengan kemampuan atau keahlian yang ada di dalam dirinya. Selanjutnya yaitu mengenai kelompok mandiri.
Nah, kelompok mandiri itu diselenggarakan oleh sekelompok orang yang telah sembuh dari suatu penyakit, kecanduan, gangguan mental, atau sekelompok orang yang memiliki masalah yang sama. Nah, kalau pendekatan kelompok mengenai kelompok mandiri itu biasanya melakukan dengan cara anggota terapis, seperti itu. Selanjutnya, pembahasan mengenai kelompok pendukung atau support group. Nah, dari bahasanya sendiri support yaitu tentang saling mendukung. Jadi di sini tuh memfokuskan dukungan moral dari anggota satu kepada anggota yang lain, sehingga terjadi ikatan yang kuat untuk membangkitkan potensi yang ada dalam dirinya untuk mengenali apa bakat yang ada di dalam dirinya yang bisa disesuaikan apabila berkaitan dengan masalah karir, bisa menyelesaikan masalah karir yang dihadapi. Jadi seperti itu. Ada cara pengatasan secara berkelompok dari kesulitan-kesulitan yang dialami. Nah, pertemuan kelompok ini tuh dilakukan tanpa pemimpin atau mungkin bergiliran memimpin. Jadi tidak ada pemimpin satu yang terus-terusan memimpin jalannya sebuah pendekatan kelompok pendukung ini. Jadi semuanya itu bergiliran dan dilakukan oleh anggota yang lebih lama, jadi secara bergantian. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai terapi kelompok. Ini pembahasan yang poin ke-7 ya, sudah terakhir. Nah, terapi kelompok ini tuh intervensi dalam konseling dan psikoterapi. Terapi kelompok itu dilakukan oleh terapi dan koterapis dengan kelompok klien. Dalam terapi kelompok lebih bersifat intensif dalam memberikan pertolongan psikologis. Kenapa intensif? Ya karena di sini berupa terapi, jadi tidak sembarangan orang yang akan dikonseling. Jadi bersifat intensif dan pertolongannya secara psikologis. Mungkin seseorang atau individu itu memiliki masalah dalam dirinya yang berkaitan dengan karir, namun tidak pada orang pada umumnya. Jadi ada hal psikisnya itu yang agak mengganggu dalam perkembangan karirnya. Terapi kelompok ini itu lebih menekankan pada pengalaman emosi terkoreksi atau creative emotional experience. Jadi di sini terkoreksi. Pengalaman yang terkoreksi itu seperti apa sih? Nah, pengalaman yang terkoreksi itu adalah pengertian yang lebih mendalam mengenai diri sendiri atau mengenai hubungannya dengan orang lain. Jadi saling mengoreksi dalam terapi kelompok ini. Biasanya anggota terapi kelompok ini itu lebih mengalami masalah emosi. Jadi ada emosi yang bergejolak dalam dirinya yang tidak bisa diselesaikan. Jadi di sini dibutuhkan terapi kelompok dalam penanganan masalah yang ada dalam diri individu tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan poin saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.